Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan biografi Abdurrauf Singkil dan masa muda dan pendidikan Syekh Abdurrauf Singkil. Syekh Abdurrauf Singkil, Kuala Aceh, Aceh 1105 Hijriah sampai atau 1693 Masehi adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala. Bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Masa muda dan pendidikan Abdurrauf Singkil lahir di Singkil, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkil. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam selain 27 ulama termuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Duha atau Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar dengan berguru pada seorang ulama besar, Abid Al-Qadir Al-Mawir. Sepanjang hidupnya, tercatat Syekh Kuala sudah mengharap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari salah satu kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tawasuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid, terjemahan pemberi faedah, adalah kitab tafsir Syekh Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syekh Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Wafat Abdurrauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh, Desa Deah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilengkapkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala atau Unisyiah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Keberadaan makam Syekh Abdurrauf As-Singkil dipercaya memiliki 2 makam. Satu berada di Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Satu lagi di Desa Kilang Singkil. Makam di Singkil berada di bibir Kureng Singkil. Banyak peziarah pendatang makam ini baik dari Aceh maupun dari luar daerah seperti Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syiah Kuala berada di pinggir bibir Selat Malaka. Seperti
Hanya di Singkil, lokasi makam ini juga banyak dikunjungi peziarah. Bahkan makam ini dijadikan lokasi wisata di religi Tanah Rencong oleh pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Tugas kelompok Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9J. Dengan anggota kelompok absen 17 Nadia Rizky Arifin, absen 18, Nakila Rubi Hasinda, absen 19, Nashwa Maulida, absen 20, Naila Wiyarti Putri Cahaya. Tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang yang pertama kali mengembangkan tarekat Syattariyah di Indonesia sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syattariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Aceh. Beliau menyebarkan agama Islam dengan ajaran tasawuf. Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. A. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid Terjemah Pemberi Faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. B. Umdat Al-Mudhajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasul-Nya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. C. Mir'aat Tulab Fitahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syariah Lil Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat sebagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan nama Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh terhadap perjuangan beliau, maka nama beliau dijadikan nama perguruan tinggi, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Ia memiliki pengaruh yang besar terhadap penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala, atau dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Ia adalah orang pertama yang mengembangkan tarekat Syattariyah di Indonesia. Ia menulis berbagai bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Kitab tafsir miliknya merupakan kitab tafsir pertama di Indonesia. Peran Abdul Rauf Singkili dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah nomor 1. Mendirikan sekolah Islam di Aceh. Nomor 2. Menulis banyak buku tasawuf yang berkontribusi dalam perkembangan Islam. Nomor 3. Mengajarkan metode zikir. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Melayu.
yakni kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Namanya juga dikenang sebagai sastrawan, sufi, dan guru yang karismatik bagi para pendakwah Islam dari generasi berikutnya. Mereka kemudian menyebarkan agama ini ke berbagai penjuru Nusantara. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Namun, hal itu belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah keluarganya, serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Beberapa ahli berpendapat bahwa ia merupakan putra asli pribumi Beretnis, Minang, pesisir di Singkil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan dari etnis Batak, Singkil, beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.